Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja. Mbak Titi ya, kalau kita lihat sejarah soal undang-undang di Perpu 1 2015 yang diadopsi Undang-Undang 1 2015 itu diaturnya sebenarnya gubernur, bupati, wakil gubernur mengajukan cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Kemudian itu berubah ya, berubah menjadi pokoknya begitu masa kampanye kemudian cuti ya. Sebelumnya ada yang mengundurkan diri ya. Tetapi sebelumnya juga ada yang mengatakan cuti tapi dengan mempertimbangkan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintah daerah. Berbeda-beda sebetulnya. Kalau menurut Anda apa yang sebenarnya yang lebih pas sebetulnya? Ya, yang lebih pas itu memang idealnya adalah penegakan hukum yang efektif, pengawasan yang efektif, aturan hukum yang tidak ambigu sehingga praktek di lapangan bisa menjamin kompetisi yang setara dan adil. Nah, sayangnya hasil evaluasi empirik kami di dalam penyelenggaraan pilkada, hal itu yang belum bisa diciptakan ketika petahana maju kembali. Minimal menyangkut dua hal, kuasa dia atas anggaran dan yang kedua adalah pengaruh atas mobilisasi birokrasi. Birokrasi itu kan tidak harus dengan instruksi tertulis, tapi juga bagaimana secara psikologis ruang-ruang yang tidak bisa diakses oleh pengawas dan publik itu dimainkan begitu. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks sekarang sambil kita benahi aturan hukum, saya kira kami bisa memahami dan mendukung langkah cuti selama masa kampanye. Cuti selama masa kampanye 4 bulan sampai kemudian 6 bulan. Kalau 6 bulan itu hanya untuk putaran kedua ya. Putaran kedua itu sebenarnya tidak ada masa kampanye. Jadi hanya DKI yang ada 2 putaran. Di daerah lain tidak ada, cuma 1 putaran. Dan di putaran kedua tidak ada kampanye. Jadi hanya calon itu kemudian dia langsung ikut pemungutan suara. Jadi tidak sampai setahu saya ya, kecuali kalau ada aturan yang berbeda. Jadi hanya 3 bulan, 3,5 bulan ini. Nah ini saya dalam konteks ini Pak Ahok sebaiknya berkorban untuk Indonesia ya. Berkorban untuk Indonesia. Untuk apa Indonesia. Persisnya itu? Ya dengan mengikuti aturan ini gitu. Dengan mari kita terapkan ini sambil ke depan kita dorong terus penguatan penegakan hukum, efektivitas pengawasan. Sambil tadi kalau saya agak kurang sependapat ya kalau kampanye itu opsional. Karena bagaimanapun pertama, definisi kampanye adalah penyampaian visi misi program untuk meyakinkan pemilih sebagai bagian dari pendidikan politik. Walaupun dia sudah bekerja bagus 5 tahun dan lain sebagainya, tapi masyarakat perlu tahu apa yang dia tawarkan, visi misi program apa yang dia tawarkan, dan itu bagian dari pendidikan politik. Yang kedua, negara berkontribusi bagi aktivitas kampanyenya, diminta ataupun tidak, minimal iklan di media massa cetak elektronik itu dibiayai oleh negara. Jadi mari kita didik publik kita dengan menyampaikan program yang jelas apa yang dia tawarkan. Saya coba ke Tony ya. Pada tahun ketika Ahok berkompetisi dengan Foke 2012, Ahok juga mendesak Foke untuk kemudian cuti sebetulnya. Nah, ini kan ada yang berubah-ubah memang, berubah-ubah dari sisi posisi moral dari Ahok yang berubah. Sekarang dia mengatakan itu opsional, dulu pernah mendesak atau undang-undangnya juga berubah sebenarnya. Kalau Anda lihat gimana sebetulnya? Ya kondisi objektifnya juga berubah, Mas. Jadi Pak Ahok mengatakan bahwa ternyata ketika dia masuk ke dalam ya dan ketika tadi ya proses APBD yang disebutkan ada begal APBD segala macam itu memang mengandaikan bahwa memang ada leadership yang harus hadir di sana gitu loh. Jadi kira-kira memang situasinya berubah ya. Tapi balik pada poin tadi Mas, ini adalah bukan panggung politik ya, ini bukan panggung politik, ini adalah Pak Ahok merasa kewajiban dia ya atau amanah ya harus ditunaikan untuk semaksimum mungkin untuk bekerja. Soal menang kalah ini kan soal Pak Ahok ini juga polisi non mainstream gitu loh. Kalau harapan kami seperti saya katakan tadi sih pengennya sih udah kampanye aja. Tabungan approval ratingnya udah cukup tinggi, udah kampanye aja gitu. Tapi Pak Ahok mengatakan bahwa enggak, saya masih ada yang bisa saya kerjakan dalam 6 bulan ini dan oleh karena itu ya kalau di sananya opsional bismillah kita jalan gitu. Jadi sekali lagi ya sekarang tergantung bola ada di Mahkamah Konstitusi ya. Secara misalnya konstruksi hukumnya sudah cukup jelas di sini. Tinggal bagaimana nanti memang Mahkamah Konstitusi melihat kebaikan ini untuk kebaikan bersama saya kira. Jadi sebetulnya tadi Anda katakan bahwa Ahok sebetulnya lebih ingin hanya mencalon saja sebenarnya putusan dari undang-undang itu sendiri ya? Iya tadi Mas, balik ke intensi awal Pak Ahok, dia ingin menunaikan amanah ini secara sempurna gitu loh. Dan konteksnya tadi ada konteks pembahasan APBD yang sangat krusial ya, memastikan program-program kerakyatan itu terlaksana. Plus ya ada persoalan-persoalan infrastruktur, banjir apa segala macam juga mengancam pada masa-masa yang kurun waktu yang krusial ini gitu. Oleh karena itu dia merasa bahwa ini adalah suatu hal yang mengganjal di hatinya ya
sebagai pemimpin yang baik, dia coba tanyakan melalui jalur yang sangat etis dan konstitusional. Arteri, apakah memang menurut Anda desain soal kampanye, soal cuti bagi petahana yang ada di undang-undang sekarang termasuk yang ideal? Ini sangat moderat, ya, Moderat. dan ini paling kita lihat dari unsur keseimbangan, unsur kesetaraan, dan yang kita utamakan lagi unsur demokrasi sehat. Memang kalau kita punya KPU yang bagus selaku penyelenggara, pengawas pemilunya yang begitu hebat, ya, kemudian juga kita punya penegak hukum yang baik, partai politiknya yang benar-benar ya, tidak main-main, kemudian rakyatnya juga yang sehat, yang nggak ujung-ujung duit dan minta apa-apa, kita cukup yang namanya cuti itu pada saat masa campaign. Tapi kan kita sudah exercise, semuanya kita coba ini. Akhirnya kami berkesimpulan, ya tadi tepat kalimatnya, ini affirmative action, Mas. Affirmative action ya? Harus kita lakukan, suka nggak suka, mau nggak mau, demi apa? Demi sehatnya demokrasi. Ya, anggaplah ini bagian dari proses peradaban demokrasi Indonesia. Ya, nikmati dulu, ya. Coba ini. Kita kan udah coba yang kita ributin kemarin masalah pasangan calon independen. Suksesnya DPR. Nggak jadi apa-apa tuh? Banyak hal. Tapi memang yang nyalon itu memang yang proven didukung oleh rakyat, nggak seperti yang abal-abal yang kemarin. Nah, saya keberatan loh Mbak Titi yang dikatakan tadi ada yang Ahok harus berkorban. Bukan Ahok harus berkorban. Ahok ini harus disadarkan Pak Ahok, ya. Kampanye itu wajib, ya. Melaksanakan tugas kegubernuran itu bukannya hak tapi kewajiban. Cuti itu kewajiban, bedakan karena dia itu adalah elected official, pejabat negara. Bukan appointed official, seperti cuti hamil dan sebagainya. Mau Pak Ahok cuti hamil kan enggak, ya? Yang kayak gitu nggak usah dipertentangkan, sudah hitam putih, ya. Jadi kasihan tadinya mau kampanye lewat MK, jadinya nanti ke downgrade lagi, suaranya makin turun itu. Approval ratingnya tambah baik, nggak perlu MK, panggung MK nggak perlu. Mbak Titi, ini cukup ideal peraturan yang ada sekarang? Iya. Ya, saya kira sekali lagi kalau bagi kami dengan kami mengikuti pemilu langsung, pilkada langsung dari tahun 2005 sampai kemudian sekarang kita gelombang kedua pilkada serentak, inilah yang terbaik untuk Indonesia. Yang terbaik? Yang terbaik dalam konteks tindakan khusus sementara kita. Sambil kita benahi kerangka hukum, penyelenggara, pengawasan yang semakin kuat. Dan sebenarnya semua partai politik kan dirugikan dengan aturan ini. Semua partai kan punya kader yang petahana. Jadi ketika mereka membuat aturan ini, mereka secara sadar memilih bahwa ada konsekuensi pada kadernya yang sedang petahana. PDIP punya kader, Golkar punya kader. Saya kira tidak untuk menghambat siapapun. Dan semuanya berkorban untuk demokrasi, untuk pemilu yang lebih fair. Betul. Bahwa ada orang mengajukan gugatan ke MK itu hak-hak konstitusional dia ya. Yang memang itu dijamin oleh konstitusi. Dan memang kalau ingin mencari kepastian hukum, tafsir konstitusi ya datanglah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi aturan ini betul-betul membawa konsekuensi. Kalau partai mau kan sebenarnya dia diuntungkan oleh kehadiran calonnya sebagai petahana. Hampir semua petahana maju kembali. Dan hampir semua partai itu punya petahana. Oke. Terakhir semua Iman. Jadi sekali lagi dalam konteks Pak Ahok ya, ini dia nothing tulus. Ini hak konstitusional dia untuk meminta tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, sekarang bola udah ada di sana. Apakah nanti hasilnya bahwa memang opsional dan kemudian dia fokus benar-benar bekerja dan nanti definisi kampanyenya nanti mungkin di PKPU diperketat misalkan. Dan dia mengatakan kalau seandainya saya disemprit harus diskualifikasi juga oke. Yang penting saya bekerja, kira-kira demikian. Jadi akan kalau katakanlah dalam MK mengatakan tidak berpihak kepada Pak Ahok, berarti Pak Ahok akan cuti. Oh iya, itu adalah keputusan mengikat ya, final dan mengikat ya harus diikuti, nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi bahwa itu ada intensi untuk memaksimalkan kerja dalam 6 bulan nih, sekira itu aja yang diinginkan oleh Pak Ahok. Oke, saya ke Arteri lah. Ini satu pertanyaan agak mengganjal. Tadi memang ini hukum yang moderat, tetapi kalau kita lihat pada Undang-Undang yang 1/2015 masih ada sebuah pasal pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintah daerah. Itu juga ada klausul yang dalam Undang-Undang yang baru itu dihilangkan sebetulnya. Apa sih rasional berpikirnya? Ya itu tadi Mas, kita pada saat ini kan kita sudah coba macam-macam, ya. Perkara penyimpangan incumbent ini sebenarnya kan dampak dari putusan MK Mbak Titi. MK memutus petahana boleh maju lagi, sedangkan kami pikirannya kemarin petahana sudah nggak bisa lagi. Tapi MK tidak mengatur lebih lanjut, ya, perilaku menyimpang yang berpotensi untuk merusak demokrasi. Makanya kita coba merancang dalam banyak hal. Pasal 70 ini bagian kampanye ada yang stressingnya pasal 70A. Kemudian di 71 terang sekali, kemudian di 73. Nah, memang bagian itu dihilangkan, tapi di pasal-pasal yang lain sudah kita elaborate semua, ya, sehingga apa yang kita khawatirkan itu
kaitannya dengan masa pemerintahan itu tidak ada, sudah ada semua. Coba Mbak Titi lihat 70, 71 dan 73. Kita pastikan ya. Tapi memang bahasanya kita lakukan perubahan sedikit. Yang ini lebih semua, halus ya? Bukannya lebih halus. Lebih moderat lah. Lebih moderat, Oke. yang lebih bermanfaat dan tepat guna. Oke. Ya, baik bagi rakyat maupun pemakai undang-undang, yaitu peserta pemilu sendiri. Oke, baik. Arteria Dahlan, terima kasih. Mbak Titi, terima kasih. Raja Julianti, terima kasih. Menguji pasal dalam undang-undang ke Mahkamah Konstitusi adalah hak warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan. Langkah Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama menguji pasal kewajiban cuti bagi petahana tentunya juga bisa berlaku bagi petahana daerah lain. Biarlah 9 hakim konstitusi memutuskan uji materi itu bukan hanya dari sisi konstitusionalitas tetapi juga mempertimbangkan jalannya pemerintahan daerah dan pilkada yang bersih. Demikian Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tanerojo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.